Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini melihat kelompok Feng yang telah Si Chan pergi. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan bergumam bahwa semua ini benar-benar menjadi begitu menarik. Lalu selanjutnya Xiaoyan pada saat ini melemparkan Gouyan dari lengan bajunya. Gouyan melirik Xiaoyan dan sebelum sempat Xiaoyan berbicara, Gouyan pada saat ini mengerti apa yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menduga bahwa meskipun Feng Xichan tidak bisa merasakan kehadiran Xiaoyan, sepertinya dirinya telah meninggalkan rencana cadangan. Dirinya meninggalkan segel formasi di cangkang kepompong yang dirinya singgahi. Jika ada orang yang pergi dari tempat ini maka Feng Xichan akan bisa mengetahuinya. Dengan kehadiran Gouyan pada saat ini Xiaoyan memerintahkan Gouyan untuk tidak menghancurkan segel tersebut. Justru Xiaoyan pada saat ini malah menutupinya dengan segel baru. Xiaoyan bergumam bahwa Feng Xichan adalah orang yang sangat licik. Dirinya cukup ahli dalam hal segel. Untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu dirinya menyebarkan berita kemana-mana, dirinya memancing semua orang datang ke sini dan ingin membuat semua orang terlibat dalam pertempuran yang kacau. Xiaoyan juga ingin tahu bagaimana Feng Xichan akan mengakhiri hal ini pada akhirnya. Mungkin saat itulah Xiaoyan bisa melihat kekuatan dari Feng Xichan yang sesungguhnya. Xiaoyan menyadari bahwa orang ini tidak sederhana dan bahkan memiliki rencana cadangan. Orang-orang ini sangat licik dan memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mewujudkan ide mereka sendiri. Setelah Gouyan pada akhirnya menutup segel, barulah Xiaoyan keluar dari kepompong dan mengatur formasi terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini segera mengetahui lokasi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan juga lanjut bergumam bahwa sepertinya Feng Xichan juga sesungguhnya bisa mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan lanjut menghela nafas dan setelah berbicara Xiaoyan mengeluarkan guntur ekstrim dan seketika melesat mencapai lokasi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan berpikir bahwa Feng Xichan seharusnya tiba sebelum Xiaoyan sampai. Oleh karena itu Xiaoyan dan kelompoknya pada saat ini melaju dengan kecepatan penuh. Raja Kupu-Kupu hanya tinggal di planet ini dan tampaknya tidak pernah pergi. Kali ini lokasi yang ditujunya juga berbeda pada arah sebaliknya. Dirinya pada saat ini tampak mencapai jarak terjauh dari planet. Dengan kecepatan kilatnya Xiaoyan dapat mencapai sisi lain bintang hanya dalam beberapa tarikan nafas. Meskipun Feng Xichan memiliki rencana yang matang, dirinya tidak akan dapat menandingi kecepatan Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya sekali lagi tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu lebih awal dan Xiaoyan dengan hati-hati memilih lokasi tersembunyi. Dengan bantuan giok tersembunyi aura Xiaoyan terblokir sepenuhnya. Hanya orang yang cukup kuat yang akan mampu mendeteksi keberadaan Xiaoyan. Namun Xiao tidak menganggap serius makhluk kuat yang muncul di bintang ini. Xiaoyan hanya merasa bahwa Raja Kupu-Kupu neraka ini tidak sesederhana yang dikatakan oleh Feng Xichan. Xiaoyan juga pada saat ini ingin melihat dan membiarkan orang-orang yang ingin mendapatkan harta dan Xiaoyan ingin menguji kemampuan mereka semua. Bagi Xiaoyan tidak ada rugi apapun meskipun Xiaoyan tidak bisa mendapatkan kristal dari Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan pun kembali melesatkan guntur dan setelah beberapa saat seperti yang diduga oleh Xiaoyan, kekuatan guntur Xiaoyan ini terlalu mencolok. Linze serta Hang Lingchong pun bergegas mendekat bersama dengan anak buah mereka. Linze menunjukkan ekspresi curiga begitu tiba dan bergumam bahwa guntur ini begitu aneh. Namun Hang Lingchuang pada saat ini tampaknya tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengunci posisi Raja Kupu-Kupu. Selanjutnya mereka masing-masing kembali melancarkan jurus-jurusnya, namun pada kenyataannya tidak ada satupun yang benar-benar dapat melukai Raja Kupu-Kupu. Dapat dilihat seolah-olah mereka pada saat ini hanya membuat Raja Kupu-Kupu terlihat jengkel. Suara angin bertiup kencang kembali terdengar di langit dan beberapa pelangi panjang kembali muncul dari kejauhan.
Xiaoyan mendongak dan merasakan aura yang dipancarkan oleh mereka yang merupakan aura keabadian Dewa langkah ketiga. Jika Xiaoyan mengecualikan Feng Xichan maka pada saat ini tampak sudah ada 3 tim yang tiba di tempat ini. Jika memasukkan kelompok Xiaoyan dan Feng Xichan pada akhirnya total ada 5 tim di tempat ini. Xiaoyan menatap kejauhan di mana pria yang datang merupakan seorang pria kekar dengan tinggi 9 kaki, dirinya memiliki alis tebal dan penampilan yang lugas serta menyegarkan. Sosoknya segera berbicara dengan suara yang dalam kepada Hang Lincuang dan sosok Linze, dirinya bergumam sepertinya mereka datang di waktu yang tepat, mari sebaiknya mereka bersatu untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu ini. Hanya dengan bersatu barulah mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Selanjutnya si pria pada saat ini melihat ke sekitar dan bergumam mengapa saudara Feng yang memberitahu mereka untuk datang tidak berada di tempat ini. Begitu selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera kembali berbicara. Selanjutnya si pria pada saat ini menghela nafas dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Li Chen. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat, dirinya hanya ingin bekerja sama untuk membunuh monster luar angkasa yang berada di tingkat berbahaya ini, kemudian mereka akan bisa membagi kristal ruang waktu secara merata di antara mereka. Li Chen membuka tangannya dan menatap ke arah kedua kelompok dengan ramah, sementara itu sosok-sosok di antara kedua kelompok ini memiliki ekspresi muram. Sebelumnya mereka berdua merencana untuk mengambil kristal ruang dan waktu untuk mereka sendiri. Sekarang setelah ada kelompok ketiga yang muncul situasi benar-benar telah berbeda. Jika tidak ada yang mengalah pasti akan terjadi pertarungan berdarah setelah terbunuhnya Raja Kupu-Kupu. Hang Lincuang dan Linze pada saat ini saling berpandangan satu sama lain. Keduanya sadar bahwa Raja Kupu-Kupu ini tidak mudah untuk dihadapi dan bergabung merupakan pilihan yang terbaik pada saat ini. Sementara itu di kejauhan Xiaoyan memandang ke arah ketiga tim terutama pemimpin mereka. Xiaoyan juga membandingkannya dengan diri Xiaoyan sendiri dan tampaknya semua orang pada saat ini memiliki satu kesamaan. Kekuatan mereka berada di tingkat keabadian langkah ketiga dan jika dilihat dari domain mereka masing-masing hanya ada sedikit perbedaan yang terlihat di antara mereka. Ini jelas bukan suatu kebetulan dan ini pasti bagian dari rencana dari Feng Xichan. Setelah orang ketiga bernama Li Chen muncul, kedua orang yang awalnya berseberangan akhirnya sepakat untuk bergabung. Terlebih lagi tidak ada seorang pun yang memiliki gambaran kasar tentang situasi Raja Kupu-Kupu. Tentu saja tidak mudah untuk menghabisi binatang luar angkasa yang berada di tingkat berbahaya ini. Li Chen pada akhirnya segera mengeluarkan sebuah pesawat ulang-alik panjang dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka semua harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat mendekati Raja Kupu-Kupu ini. Oleh karena itu mereka dapat memasukkan kekuatan mereka ke dalam pesawat ulang-alik pemecah dewa miliknya. Jangankan melukai makhluk tersebut, bahkan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya dengan serius. Semua orang juga tidak perlu khawatir karena mereka semua di sini memiliki tujuan yang sama yakni demi kristal waktu dan ruang. Mereka tidak memiliki kebencian atau konspirasi yang mendalam satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata ini Linze dan Hang Lincuang pada akhirnya tidak lagi ragu. Total ada belasan sosok di sini dan mereka semua pada akhirnya menyerang bersamaan menuangkan kekuatan mereka ke dalam pesawat ulang-alik penghancur dewa. Tiba-tiba pesawat ulang-alik penghancur dewa milik Li Chen mengembang dan lapisan-lapisan cahaya berputar di sekitarnya. Selanjutnya lebih banyak lagi pesawat ulang-alik penghancur dewa kecil bermunculan. Dengan penyuntikan daya yang terus-menerus jumlahnya benar-benar meningkat dari ratusan menjadi ribuan. Tidak berhenti di situ, jumlahnya masih terus bertambah hingga puluhan ribu. Selain itu pesawat ulang-alik penghancur dewa milik Li Chen ini memiliki efek mengumpulkan kekuatan semua orang. Kekuatannya juga telah berkembang ke tingkat yang begitu mencengangkan.
Xiao Yan menatap pesawat ulang-alik penghancur dewa ini dengan mata berbinar. Xiao Yan bergumam sambil mencubit dagunya bahwa kelihatannya ini merupakan harta karun yang bagus. Mendengar hal tersebut, Ye Beijing pada saat ini berkata jika Xiao Yan menyukai sesuatu maka Xiao Yan harus memperjuangkannya. Jika tidak dan jika Xiao Yan kehilangan benda tersebut Xiao Yan akan menyesalinya seumur hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius bahwa Xiao Yan tidak pernah melakukan hal-hal seperti membunuh dan merampok. Xiao Yan hanya akan menerimanya terkecuali jika mereka memberikannya kepada Xiao Yan dengan sukarela. Ye Beijing tersenyum dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini terdengar sangat baik, tetapi pada hakikat tidak ada perbedaan di antara keduanya. Xiao Yan memutuskan mengabaikan Ye Beijing sebelum akhirnya kembali melihat ke sekitar. Xiao Yan pada saat ini mencari keberadaan dari Feng Xichan. Secara logika meskipun dirinya lebih lambat seharusnya dirinya pada saat ini telah sampai, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Feng Xichan dalam waktu yang lama. Hal ini pada akhirnya membuat Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Lelaki ini tampak licik dan pengecut tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun tahu jebakan mengerikan macam apa yang telah dirinya pasang. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk menyaksikan pertempuran ini. Xiao Yan mengeluarkan damo lagi dari lengan bajunya. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan merasa tenang karena sesungguhnya sosok damo lebih pendiam jika dibandingkan dengan Gou Yan. Dirinya bersikap lebih tenang dan tampaknya dirinya bisa melengkapi formasi apapun asalkan Xiao Yan memikirkannya. Xiao Yan pada saat ini berencana untuk mendirikan formasi pembunuhan. Lokasinya tidak penting tetapi Xiao Yan ingin membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Jika formasi itu tidak digunakan hal itu juga tidak terlalu bermasalah bagi Xiao Yan. Namun seandainya Feng Xichan benar-benar melakukan penyergapan maka Xiao Yan telah bersiap. Xiao Yan juga berpikir tentu saja jika satu formasi pembunuhan saja tidaklah cukup. Xiao Yan akhirnya menyiapkan belasan formasi hingga pada akhirnya damo kelelahan. Setelah pengaturan dibuat Xiao Yan pun kembali memasukkan damo ke dalam lengan bajunya. Bersamaan dengan hal tersebut dengungan pada saat ini seketika terdengar dari kejauhan. Pada saat ini pesawat ulang-alik pemecah dewa dikelilingi oleh puluhan ribu cahaya yang menyilaukan dan mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya berisi kekuatan yang luar biasa dahsyat dan siap untuk melesat. Li Chen pun segera berkata bahwa senjata untuk menyerang hampir selesai. Serangan ini juga pasti akan mengubah Raja Kupu-Kupu ini menjadi abu. Li Chen tampak dipenuhi dengan rasa percaya diri dengan penyatuan kekuatan semua orang. Dirinya menunjukkan senyum lebar. Selanjutnya dirinya mengelurkan tangannya dan berteriak ketika memerintahkan pesawat ulang-alik ini untuk pergi. Pesawat ulang-alik pemecah dewa berubah menjadi cahaya yang sangat tajam dan melesat maju dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya seolah-olah dapat mengakibatkan ruang angkasa runtuh. Ledakan sonik itu bahkan lebih memekakkan telinga dan mendesis ketika melesat ke arah Raja Kupu-Kupu. Sesaat kemudian suara ledakan pesawat ulang-alik pemecah dewa terdengar di kejauhan bahkan dengan mata telanjang dan dapat terlihat bahwa ada guncangan spasial di kejauhan. Namun masih belum diketahui apakah serangan tersebut benar-benar mengenai Raja Kupu-Kupu. Dirinya hanya mendengar suara frekuensi rendah yang tajam. Kemudian dirinya melihat di kejauhan bahwa ruang itu runtuh inci demi inci seperti bangunan yang hancur karena gempa bumi dahsyat. Efek dari ledakan ini juga menyebar dengan kecepatan yang luar biasa tetapi Xiao Yan telah mempersiapkan diri. Guntur segera muncul di kaki Xiao Yan dan dengan kecepatan penuh kelompok Xiao Yan mundur dengan cepat. Adapun tiga tim lainnya mereka tampak tidak seberuntung Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa keruntuhan luar angkasa ini akan begitu cepat. Hal ini membuat mereka hampir tidak memiliki waktu untuk bisa melarikan diri. Ruang seluas ribuan kaki runtuh hanya dalam waktu setengah tarikan nafas.
Tanpa terkecuali mereka semua terluka parah dan memuntahkan beberapa teguk darah. Li Chen pada saat ini mengabaikan luka seriusnya dan segera bergerak menyerbu ke depan. Lin Ze dan Han Ling Chuan memiliki ekspresi yang rumit dan tidak memilih untuk bertindak gegabah. Setelah beberapa tarikan nafas, Li Chen muncul di ujung terjauh dan sosoknya tidak dipindahkan kembali ke posisi semula. Li Chen pun berteriak keras ketika memerintahkan semua orang untuk dengan cepat mendekat. Li Chen lanjut menelan beberapa pil dan bersamaan dengan hal tersebut Lin Ze dan Han Ling Chuan dengan cepat melangkah maju untuk menyelidiki posisi sekitar. Li Chen juga pada saat ini tidak perlu banyak bicara karena faktanya mereka mengetahui apa yang pada saat ini terjadi. Mereka tidak kembali ke tempat mereka semula dan hal itu berarti Raja Kupu-Kupu telah pergi atau benar-benar terluka parah oleh mereka. Di sisi lain, meskipun Xiao Yan tidak dapat melihat dengan mata telanjangnya, kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan pemandangan dalam jarak ribuan kaki. Xiao Yan berpikir bahwa Raja Kupu-Kupu menghilang dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah cangkang kepompong besar. Ini merupakan cangkang kepompong yang utuh. Semua orang juga melihat kepompong utuh tersebut dan mereka pada saat ini seketika mulai berspekulasi. Salah seorang di antara mereka bergumam, mungkinkah Raja Kupu-Kupu sedang tertidur? Jika begitu permasalahannya, maka sekarang adalah saat terbaik untuk menghabisi Raja Kupu-Kupu sepenuhnya. Semua orang mengangguk begitu mendengar gumaman tersebut. Kemudian mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk membombardir kepompong besar tersebut. Banyak ledakan seketika terjadi sebelum akhirnya retakan mulai terlihat. Sesaat kemudian pada akhirnya di bawah bombardir semua orang, pecahan terdengar dengan jelas. Cairan biru segera mengalir keluar dari cangkang kepompong tersebut. Akan tetapi sebelum benar-benar memastikan bahwa Raja Kupu-Kupu telah mati, tidak seorang pun berani mengendur. Semua orang masih terus menyerang dan menghancurkan cangkang kepompong tersebut sepenuhnya. Cairan biru terus-menerus mengalir ke seluruh tanah. Raja Kupu-Kupu seharusnya berada di dalam cangkang kepompong, tetapi sampai cairan terkuras seluruhnya tidak ada apapun di dalam cangkang kepompong. Semua orang pada akhirnya berhenti dan tanpa kebingungan, mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi dan di manakah Raja Kupu-Kupu. Pada saat ini tampak hanya ada cairan biru di dalam kepompong dan tidak ada keberadaan Raja Kupu-Kupu. Xiao Yan yang berada ribuan kaki jauhnya juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan bisa merasakan aura lemah ketika semua orang menghancurkan cangkang kepompong. Xiao juga bisa merasakan adanya aura yang keluar yang merupakan aura Raja Kupu-Kupu dari tempat itu. Meskipun auranya samar, tetapi Xiao Yan bisa memastikan keberadaan sosok tersebut. Xiao Yan pun akhirnya bergumam bahwa alasan mengapa Raja Kupu-Kupu ini menjadi berbahaya dan terus ada tanpa musnah jelas tidak sesederhana yang dikatakan oleh Feng Xichan. Xiao Yan khawatir pertempuran sesungguhnya pasti baru saja dimulai. Sebaiknya mereka mundur sedikit karena orang-orang ini sepertinya akan segera mendapatkan permasalahan. Xiao Yan pada akhirnya segera memimpin Ye Beijing dan Xiao Yueli mundur 1000 kaki. Namun ketika semua orang di tengah kebingungan, cairan biru di hadapan mereka tiba-tiba meledak. Cairan ini tiba-tiba membentuk kabut biru menyerupai awan jamur dan menyelimuti semua orang. Selanjutnya sosok biru muncul. Sosok ini terlihat seperti orang biasa tetapi penampilannya aneh. Walaupun berbadan manusia, wajahnya seperti binatang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Xiao Yan bisa melihat sosok tersebut dengan jelas karena sosok ini muncul tepat di atas kepala Xiao Yan. Jaraknya hanya beberapa puluh kaki dari Xiao Yan, tetapi dalam sekejap sosok biru itu kembali menghilang. Sosok itu ditutupi sisik biru dan ruang di sini berubah menjadi cermin yang pecah. Hanya dari tempat Xiao Yan berada orang-orang dapat melihatnya dengan jelas. Dari kejauhan ruang yang rusak itu sebenarnya tampak membentuk sesosok kupu-kupu. Bintang tempat Xiao Yan berada dan ruang yang rusak tampak membentuk 2 tingkat.
Puluhan orang terlihat di ruang yang runtuh dan masing-masing di antara mereka memiliki wajah pucat dan tampak telah diracuni. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa ini bukan hanya ruang yang rusak tetapi tempat ini telah menjadi kandang kupu-kupu neraka. Sosoknya yang dikatakan tertidur hanyalah sebuah ilusi tetapi serangan balik dari sosok tersebut tampak nyata. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan mata menatap ke arah sosok biru yang pada akhirnya muncul di ruang yang rusak. Sosoknya tampak terlihat ringan dan lincah dan seluruh ruang pada saat ini bergetar ketika sosok tersebut mulai bergerak. Lebih dari belasan sosok memuntahkan darah dan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pingsan. Situasi yang terjadi tiba-tiba ini benar-benar menjadi sangat buruk. Jika mereka tidak dapat keluar dari sana kemungkinan besar mereka akan mati di dalamnya. Mata semua orang pada saat ini tampak dipenuhi dengan keinginan untuk terus bertahan hidup. Mereka semua terus mengeluarkan cara terkuat mereka untuk bisa menerobos ruang tersebut. Li Chen adalah orang yang paling tegas dan dirinya segera mempersembahkan 10 senjata dan harta karunnya yang kuat. Dirinya meledakkan senjatanya secara langsung dan secara paksa menjebol kekuatan aturan ini. Dirinya bergegas dari ruang yang rusak bersama dengan anak buahnya dan menarik nafas panjang. Tampak terlihat jelas bahwa dirinya tidak menyangka Raja Kupu-Kupu ini memiliki trik yang seperti itu. Dirinya masih ketakutan setelah melarikan diri tetapi matanya tiba-tiba berkedip. Linze dan Han Ling Chuan keduanya terdebak di dalam. Setelah melihat Li Chen melarikan diri mereka semua pada akhirnya segera mengambil tindakan. Namun pada saat ini Li Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya dan sebuah pesawat ulang-alik pemecah dewa kembali muncul. Xiao Yan di kejauhan pada saat ini masih mengamati apa yang terjadi terhadap sosok-sosok tersebut. Xiao Yan memiliki spekulasi dan bergumam bahwa jika tebakannya benar, Raja Kupu-Kupu Neraka telah mengerahkan kekuatan aturannya yang sangat kuat. Selanjutnya dirinya akan tertidur lelap terlepas dari apakah dirinya memusnahkan musuhnya atau tidak. Sementara itu kembali ke Li Chen yang pada saat ini tampak membuka lengannya, dirinya juga tampaknya memiliki spekulasi yang sama dengan Xiao Yan. Sosoknya lanjut bergumam bahwa kedua orang ini telah membawa begitu banyak orang. Jika mereka benar-benar membagi secara merata kristal yang akan mereka dapatkan setelah menghabisi Raja Kupu-Kupu, dikhawatirkan hanya sedikit yang akan bisa mereka terima. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya hanya bisa membiarkan kekuatan Raja Kupu-Kupu Neraka menghabisi orang-orang ini. Setelah Raja Kupu-Kupu Neraka ini tertidur barulah mereka akan bisa menghancurkan Raja Kupu-Kupu tersebut. Begitu selesai bergumam dirinya kembali membuka lengannya dan aura yang kuat mengalir ke dalam pesawat ulang-alik pemecah dewa. Dua orang lainnya di belakang melakukan hal yang sama menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya. Sementara itu Linze dan Han Ling Chuan masing-masing menggigit ujung lidah mereka mencoba menerobos kekuatan yang lebih besar dari kekuatan aturan Raja Kupu-Kupu. Seperti yang mereka duga kekuatan aturan ruang angkasa ini benar-benar sungguh sulit untuk dilanggar. Han Ling Chuan bahkan pada saat ini mengabaikan kelompoknya di belakang dan berusaha keluar dengan kecepatan penuh. Dirinya sadar bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk membawa teman-temannya. Namun begitu dirinya melesat keluar dalam sekejap tiba-tiba sosok Han Ling Chuan segera dibawa kembali ke titik awal. Selain itu dirinya juga pada saat ini merasa kesal melihat sosok Li Chen yang hanya berdiam diri. Han Ling Chuan dengan sangat marah dan urat-urat yang muncul di dahinya pada saat ini berteriak bahwa Li Chen benar-benar penjahat terkutuk. Tampaknya dirinya sebenarnya berencana untuk menghabisi mereka. Mendengar hal tersebut Li Chen pada saat ini berpura-pura tidak bersalah ketika meminta mereka untuk memaafkannya. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu Linze pada saat ini menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk bisa meloloskan diri. Karena dirinya berasal dari alam dewa surga tampaknya tidak perlu banyak bicara lagi tentang latar belakangnya.
dirinya berhasil keluar dari satu sisi bersama dengan anak buahnya. Dirinya langsung menatap ke arah Li Chen dengan pandangan galak, namun Li Chen pada saat ini tersenyum ramah. Ketika Han Ling Chuang melihat keduanya sudah menerobos dan pergi, keringat dingin menetes di wajahnya seperti kacang keledai. Pada saat ini dirinya dan kelompoknya adalah satu-satunya yang terjebak di dalam ruang tersebut. Jika kedua orang yang baru saja keluar ini menginjaknya dari luar, maka dirinya benar-benar akan celaka. Han Ling Chuang menggertakkan giginya lagi dan dirinya kembali meludahkan beberapa suap darah. Seluruh auranya melemah secara signifikan. Dirinya terus-menerus meledakkan harta karun yang dirinya miliki untuk membuka jalan agar bisa menerobos. Li Chen juga pada saat ini menonton dalam diam dan tidak membantu Han Ling Chuan. Sementara itu ketika Han Ling Chuan hendak menerobos dengan segala cara, tiba-tiba Lin Ze menyatukan kedua jarinya. Dirinya menunjuk ke arah di mana Han Ling Chuan hendak menerobos. Banyak ledakan seketika terjadi dan bayangan jari yang kuat ini langsung menghancurkan sosok Han Ling Chuan. Jalan Han Ling Chuan pada saat ini kembali terhalang. Wajahnya menjadi semakin gelap dan dirinya segera mengeluarkan raungan yang membakar umur dan jiwanya. Dirinya bertekad untuk tidak mati di tempat ini. Dirinya kembali mengangkat tangannya dan bersiap untuk melawan dan melesat. Namun kekuatan aturan ruang kembali muncul dan sosoknya kembali ke titik awal. Kemudian Han Ling Chuan dengan penuh amarah berteriak bahwa dirinya akan melawan mereka berdua sampai mati dalam merebutkan janda Tobrut.